Glory, glory, Man United. Halo fans Manchester United, akhirnya sedang bergembira karena timnya melaju ke final Piala Carabao musim ini dan harus mengulangi semifinal tahun lalu karena United akan bertemu Manchester City dan derby di Piala Liga. Ada hal menarik apa saja yang bisa diambil dari pertandingan malam dan perkembangan berita transfer Manchester United di bulan Januari nanti? Kita ikuti, dan buat kamu yang belum berlangganan silahkan ikuti dan mulai subscribe dan nyalakan lonceng. Here we go. Lima hal penting dari kemenangan United atas Everton di Carabao Cup. Manchester United melaju ke semifinal Piala Carabao setelah gol telat dari Edinson Cavani dan Anthony Martial membungkam tuan rumah 2-0. Berikut adalah 5 hal yang bisa digarisbawahi dari pertandingan semalam. Yang pertama adalah United memperjelas niat untuk menangnya sejak menit pertama. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pasukan Ole Gunnar Solskjaer ini kurang panas di menit-menit awal dalam beberapa pertandingan. Tapi sejak kick-off pembukaan, United mendominasi menit-menit awal, terutama 20 menit pertama dengan menciptakan banyak peluang meskipun tidak ada yang berhasil disarankan. Termasuk kegagalan 2 kali dari Edinson Cavani untuk menaklukkan kiper Everton Robin Olsen. Keinginan untuk menang dan menguasai pertandingan di menit-menit awal ini mungkin tidak bisa diulangi setiap minggu, tapi ini adalah hal yang bagus untuk dilihat untuk pendukung United. Dan dengan jenis kualitas menyerang di dalam tim, lawan harus berusaha keras untuk membuat United tetap diam. Tentu saja jika United tadi malam memanfaatkan peluang awal, maka permainan menjadi lebih sulit dan timbul kepercayaan diri bagi para pemain United untuk kembali mencetak banyak gol seperti melawan Leeds United. Yang kedua, Tuan Zibi mengisi posisi bek kanan dengan baik. Pada pertandingan melawan Everton tadi malam, Brandon Williams tidak bisa tampil karena sakit. Hal itu meninggalkan United dengan pilihan di bek kanan antara Timothy Fosu-Mensah atau menurunkan Aaron Wan-Bissaka yang kelelahan. Oleh mengambil keputusan untuk menurunkan Axel Tuanzebe mengisi posisi bek kanan, dan dia tampak sangat nyaman dalam posisi tersebut dan tidak takut untuk maju dan tergabung dalam serangan United. Dia juga menciptakan satu peluang dengan umpan rendah ke area kotak penalti. Yang ketiga, Eric Bailly riskan untuk dipertahankan. Eric Bailly adalah seorang bek bagus yang juga serbaguna, dan dia akan ada di sana saat United membutuhkan untuk dia bermain. Tapi kecerobohannya seringkali bisa membuat United tampil dalam posisi yang dirugikan. Contohnya adalah dia menghajar Richarlison dan mengeluarkan dari pertandingan di babak kedua, dan pemeriksaan tubuh dari tim medis membuat sebuah keputusan bahwa pemain Brazil itu mungkin mengalami cedera. Sebagai bagian dari insiden yang sama, Bailly jatuh dan tim medis United memeriksanya. Dia bisa pulih meskipun itu adalah akhir bagi Richarlison. Nah, ini sungguh sangat merugikan kalau Eric Bailly terus mengalami tindakan yang terobos seperti itu. Berikutnya, kelelahan mulai terlihat. Babak kedua, kekurangan perhatikan dari babak yang pertama, dan kedua tim nampaknya sudah mulai kehilangan kualitas atau mungkin kekurangan oksigen di cuaca dingin. Tidak seperti 40 menit pertama, United kesulitan menciptakan peluang dan sering terlihat operan yang salah, bahkan di antara para pemain pengganti. Demikian juga Everton yang kelihatannya memiliki masalah dengan kebugaran, di mana kedua tim ini memiliki pemain yang sama yang diturunkan beberapa pemain inti akibat dari jadwal yang padat
dan pertandingan yang banyak, maka menjadi lebih sulit untuk bisa bermain dengan baik. Yang terakhir, Edinson Cavani adalah pahlawan dan kambing hitam. Edinson Cavani mencetak gol telat saat pertandingan tampaknya menuju ke babak adu penalti. Dia telah melewatkan banyak peluang di awal pertandingan, tapi dia terus melaju dan berkembang. Itulah cara dia bermain di PSG. Dia akan sangat marah dengan kehilangan peluang yang lebih mudah dan berusaha menciptakan gol dari peluang yang lebih sulit untuk menembusnya. Cavani juga merupakan penjahat bagi pihak Everton setelah ia terlibat insiden mencekik kirinya di menit ke-50. Untungnya tanpa VAR, ia lolos dan lalu mencetak gol. Dan masih ada waktu bagi Anthony Martial menambah satu gol lagi untuk membuat United melaju ke semifinal menghadapi Manchester City. Apa kekuatan Manchester United untuk meraih gelar IPL musim ini? Setelah Manchester United menang 6-2 dari Leeds United pada hari Sabtu minggu lalu, maka optimisme penggemar tim jadi mulai meningkat. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa komentar dari fans United dan beberapa pemain sendiri yang menganggap bahwa United bisa menyaingi Liverpool dalam perebutan gelar juara IPL musim ini. Memang ini adalah awal yang sulit untuk musim 2020-2021 dengan beberapa penampilan sangat buruk baik di Liga maupun di Liga Champions di mana United harus tersingkir oleh RB Leipzig. Tapi Manchester United di sepanjang jalan telah menjanjikan di lapangan sepertiga akhir dengan pemain seperti Bruno Fernandes dan Marcus Rashford yang terus setia menjadi pencetak gol. United saat ini tertinggal 5 poin dari posisi di atas yang ditempati oleh Liverpool. Tapi mereka memiliki satu pertandingan tersisa melawan Burnley untuk dimainkan. Setelah awal yang buruk di Liga Primer, United juga telah mengubahnya sebagian besar berkat performa di laga tandang. Hebatnya United memiliki 6 kemenangan dari 6 laga tandang musim ini, dengan hanya Leicester yang mendekati, di mana mereka punya 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Rupanya Solskjaer telah menemukan cara untuk menyerap tekanan dan melukai tim lawan melalui serangan balik yang memberi para pemainnya platform untuk mencetak gol tanpa batas. United punya 14 tembakan tepat sasaran melawan Leeds, dan itu menjadi yang terbanyak dalam satu pertandingan sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013. Ketangguhan United ini bisa dibilang seharusnya menjadi 2 digit untuk jumlah gol yang mereka cetak. Namun kelemahan mencolok United di sisi lain bisa membuat mereka sekali lagi gagal menyalip Liverpool, di mana United perlu meningkatkan pertahanan mereka, terutama jika mereka memiliki harapan untuk bertahan di belakang Liverpool menguntit The Reds melewati liburan Natal dan memasuki tahun baru. Meskipun mereka cuma kebobolan 2 gol lebih banyak di Liga Inggris daripada rekan-rekan Liverpool mereka. Itu adalah cara yang ceroboh bagaimana baca kebobolan yang membuat jengkel para penggemar. Liverpool sendiri memiliki kekuatan mematikan di dalam serangan dan menangani posisi mereka di pertandingan yang menentukan. Maka pertandingan yang menentukan antara United melawan Liverpool di Anfield pada pertengahan Januari akan menunjukkan seberapa jauh United bisa bermain untuk sisa musim ini, terutama dengan kompetisi lain yang juga harus diseimbangkan. Liverpool bajak incaran United. Sekali lagi United dikabarkan kalah langka dari rival bebuyutannya Liverpool dalam merebut pemain incaran mereka. Tim dari Anfield dikabarkan mencapai kesepakatan untuk merekrut Celta Vigo Stefan Bajetic. Bek tengah ini banyak dikaitkan dengan kepindahan ke United dengan laporan yang menunjukkan kesepakatan itu praktis telah dalam tahap persetujuan. Namun menurut surat kabar Faro de Vigo, pergantian di menit terakhir dalam negosiasi telah menyebabkan perubahan tujuan yang tidak terduga. Stefan Bajetic bisa pindah ke Liverpool, dan pejabat Liverpool sendiri melakukan perjalanan ke Vigo pada hari Selasa untuk membuat pengaturan terakhir
untuk perjalanan Bayetik ke Merseyside. Bersama dua rival Liga Inggris itu, RB Leipzig juga diketahui telah berminat dan mengajukan tawaran untuk bek tengah berusia 16 tahun itu. Kabar gembira bagi para pendukung Manchester United, dengan kemungkinan rekrutan pertama sudah dipastikan di bulan Januari nanti. Manchester United dilaporkan telah mengamankan transfer pemain internasional Ekuador, Moises Caicedo. Laporan yang beredar di Ekuador mengklaim gelandang berusia 19 tahun ini tengah dalam pembicaraan lanjutan dengan raksasa Liga Primer pada hari Selasa. Hal ini membuat United mengalahkan tim Bundesliga Red Bull Leipzig. Sementara itu, United juga lebih unggul dari raksasa Italia AC Milan yang juga memburu bintang Independiente del Valle. Menurut Diario Extra, kesepakatan telah tercapai di antara kedua belah pihak dan Caicedo akan menandatangani kontrak dalam beberapa jam mendatang. Caicedo sendiri tidak merahasiakan keinginannya untuk bergabung dengan United. Ia menyebut Paul Pogba sebagai salah satu idolanya bersama dengan bintang Chelsea N'Golo Kante. Ia juga berminat mengikuti jejak seniornya Antonio Valencia yang sukses bermain di United. Caicedo telah bermain 4 kali bagi negaranya Ekuador dan mencetak gol pertamanya di level internasional dalam kemenangan 4-2 dari Uruguay 9 Oktober lalu. Diperkirakan kesepakatan itu akan membuat United membayar sekitar 5,5 juta pound plus add-on dan klausul jual atas 20%. Berbicara awal bulan Desember, manajer Independiente, Santiago Morales, mengungkapkan bahwa Caicedo diperkirakan akan pergi bulan Januari. Kami telah menerima tawaran dari klub Eropa untuk Caicedo. Kami sedang menegosiasikan proposal tersebut, kata Morales. Kemungkinan besar dia tidak akan berada di tim kami tahun 2021 karena proposal yang kami terima sangat sulit untuk mempertahankannya. Demikianlah kabar terbaru seputar Manchester United dan berita transfer pemain yang sedang diincar oleh United. Semoga transfer dari Moises Caicedo ini terwujud terrealisasi sebagai transfer pertama United di bulan Januari, dan juga kedatangan Amad Diallo dari Atalanta bisa memperkuat United di sisa pertandingan musim ini. Glory Man United.